langsung jadi ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Rudi Mariati selaku fasilitator dari CGP Angkatan 6 Kabupaten Purworejo, kemudian pada yang terhormat pengajar praktik saya yaitu Bapak Kariman SPD yang saya hormati. Terima kasih untuk kedatangannya pengajar praktek Bapak Kariman, dan di sebelah saya ada Bapak Hanif Arif Setiadi selaku guru PAI Agama. Pada siang hari ini kami akan melakukan praktek coaching supervisi akademik, yaitu pasca observasi supervisi coaching akademik. Nah, untuk lebih lanjutnya langsung saja nih Pak Hanif, saya memohon izin, dan Bapak Kariman, saya memohon izin untuk coaching terhadap Pak Hanif terkait dengan proses pembelajaran yang kemarin sudah diobservasi dari saya sebagai supervisor, dan tindak lanjutnya yaitu pada hari ini saya akan melakukan pasca observasi. Baik, selamat siang Bapak Hanif Arif Setiadi. Selamat siang. Iya, bagaimana kabarnya Pak Hanif? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya Pak Hanif. Ya. Nah Pak Hanif, bagaimana perasaannya kemarin Pak Hanif sudah melakukan observasi di kelas dalam proses pembelajaran di kelas, yaitu dengan saya di kelas itu saya melakukan observasi dengan Pak Hanif. Itu bagaimana perasaannya Pak Hanif dalam proses pembelajaran yang kemarin Pak Hanif lakukan? Perasaan saya kemarin ketika diobservasi oleh Bu Chandra itu membuat adrenalin saya meningkat, karena baru pertama kalinya saya mengajar itu diobservasi oleh senior saya, dan rasanya jauh berbeda ketika kita mengajar seperti biasa dengan anak-anak dengan kita mengajar diawasi oleh supervisornya sendiri, dan itu membuat saya terpacu untuk meningkatkan kualitas saya dalam melakukan pengajaran kepada anak, dan sebagai sarana pengembangan diri saya untuk mengembangkan lebih jauh dalam berbagai metode pembelajaran yang ada. Baik Pak Hanif, terima kasih atas yang sudah Pak Hanif katakan tadi terkait dengan pembelajaran yang kemarin yang sudah saya observasi. Nah, tadi Pak Hanif bilang ada metode pembelajaran yang sudah dilakukan dan kemudian untuk merefleksikan atau meningkatkan kualitas pembelajaran yang Pak Hanif di kelas, ya kan? Nah, saya ingin bertanya kembali Pak Hanif, kira-kira dari proses pembelajaran kemarin itu tujuan apa yang akan Pak Hanif harapkan dari pertemuan pada pasca observasi siang hari ini? Harapannya saya mendapat masukan dari supervisor tentang kekurangan-kekurangan apa saja yang ada dalam pembelajaran saya kemarin, dan untuk kedepannya sedikit demi sedikit saya akan perbaiki dan saya kembangkan dengan adanya observasi pembelajaran kemarin yang dilakukan oleh supervisor. Baik Pak Hanif, terima kasih. Nah, terkait dengan pembelajaran yang kemarin, saya ingin bertanya kembali, apakah kegiatan pembelajaran dalam proses pembelajaran di kelas itu anak-anak itu bagaimana?
bagaimana apakah anak-anak itu menurut Pak Hanif itu menyenangkan atau antusiasnya itu bagaimana? Ya, untuk peserta didik sendiri selama ini dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan saya, itu anak-anak baik yang siswa maupun siswi itu mereka semua antusias dalam mengikuti pembelajaran. Tapi tidak saya pungkiri juga ketika berjalannya waktu yang namanya energi itu kan terkuras. Berbeda dengan awal pembelajaran itu mereka masih semangat. Tapi ketika mendekati detik-detik terakhir atau pertengahan itu biasanya mereka sudah kelelahan dan akhirnya mereka kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Itu saya akui, tidak saya pungkiri. Berarti dalam pembelajaran di kelas itu anak-anak kurang fokus ya Pak Hanif ya? Ya, karena tadi ada faktor eksternal dan internal itu tadi ya, kecapean itu. Oh, kecapean. Dan juga kondisi ruangan yang kurang nyaman mungkin bagi mereka. Karena tadi kadang kipas anak itu merasa gerah karena kadang kipas anginnya mati atau gimana itu, ada seperti itu. Atau dari bangku-bangku yang rusak, kursi-kursi yang rusak itu juga membuat anak itu ketika duduk itu kurang nyaman. Baik Pak Hanif, terima kasih. Kemudian saya ingin bertanya kembali Pak Hanif, dari yang terkait tadi Pak Hanif mengatakan bahwa anak-anak kurang fokus dan kelelahan dalam pembelajaran di kelas itu kurang fokus gitu. Nah, apakah menurut Pak Hanif tujuan pembelajarannya Pak Hanif dalam proses pembelajaran di kelas itu sudah sesuai yang Pak Hanif harapkan? Menurut saya tujuan yang saya inginkan dalam pembelajaran di kelas itu belum sepenuhnya tercapai. Ya, masih ada beberapa yang belum bisa saya capai, ya terutama tadi dalam masalah keyakinan kelas. Kadang ada poin-poin yang dilanggar oleh peserta didik itu sendiri, terutama dalam masalah fokus dalam belajar itu kurang, kadang rame sendiri atau berbicara dengan temannya sendiri atau bermain sendiri. Jadi Pak Hanif mengatakan sepenuhnya itu belum sepenuhnya tercapai ya pembelajarannya. Terutama di hal yang poin yang menjadi poin penting adalah yang di dalam keyakinan kelas itu sendiri. Keyakinan kelas. Terkait dengan keyakinan kelas yang sudah Pak Hanif katakan tadi ya, apa yang diinginkan Pak Hanif, keyakinan seperti apa yang Pak Hanif harapkan agar anak-anak itu dalam pembelajaran itu tercapai dengan keyakinan kelas yang Pak Hanif harapkan tersebut, agar tercapainya itu bagaimana? Keyakinan kelas yang saya berikan kepada peserta didik itu salah satunya adalah mengikuti pembelajaran dengan baik dan dan selalu memperhatikan apa yang saya berikan dan tidak melanggar apa yang sudah menjadi keyakinan kelas itu sendiri. Ya, terima kasih Pak Hanif. Kemudian terkait dengan keyakinan kelas, jadi Pak Hanif mengharapkan keyakinan kelas itu bisa tercapai. Ya, suasana kondusif, ya, menciptakan suasana yang ramah dengan anak. Nah, terkait dengan dalam proses pembelajaran yang Pak Hanif katakan tadi, dari keyakinan kelas Pak Hanif ingin mencapai agar bisa tercapai, itu perubahan apa dari Pak Hanif yang ingin Pak Hanif lakukan di dalam kelas? Misalnya Pak Hanif itu mempunyai ide-ide kreatif apa supaya anak-anak itu fokus dalam pembelajarannya Pak Hanif? Dalam
mengambil peran dalam agar itu anak itu peserta didik itu fokus dalam menerima pembelajaran. Kadang saya berinisiatif untuk melakukan gerakan-gerakan atau sesuatu yang anak itu bisa tertarik dan kembali fokus lagi. Contoh misal seperti membaca sholawat atau menyanyikan yel-yel dan lain sebagainya, agar anak itu kembali fokus lagi dan bisa menerima pelajaran dengan baik. Relaksasi maupun refleksi ini kan namanya. Jadi membaca sholawat ya terkait hal tersebut, jadi seperti itu. Nah Pak Hanif, kemudian ide-ide dari Pak Hanif yang sudah Pak Hanif sampaikan itu tadi kan terkait dengan membaca sholawat, kemudian ide-ide dari Pak Hanif melakukan gerakan-gerakan supaya anak itu bisa fokus dalam pembelajaran, gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait dengan materi yang kemarin itu kan indahnya sholat taraweh dan tadarus Al-Quran atau indahnya bulan Ramadan. Sebentar lagi mau bulan Ramadan. Ya, nah, terkait dengan ya terkait dengan yang kemarin dan tadi Pak Hanif sudah katakan ide-ide supaya anak itu bisa aktif, fokus. Nah, saya ingin bertanya kembali Pak Hanif, rencana apa yang Pak Hanif ingin lakukan atau strategi apa yang ingin Pak Hanif lakukan di dalam pembelajaran di kelas? Itu. Mungkin kedepannya dalam untuk melengkapi pembelajaran saya akan menggunakan selain metode ceramah yang biasa saya sampaikan di kelas kepada anak, itu mungkin saya akan menambah metode audiovisual dengan menggunakan HP, karena saya bisanya menggunakan HP. Kalau seperti komputer atau laptop itu tidak bisa, belum bisa. Nah, berarti Pak Hanif itu akan membawa media nih, media dalam strategi selain metode ceramah dalam diskusi pembelajaran Pak Hanif itu akan merefleksikan apa untuk tindak lanjut yang selanjutnya itu penambahan metode rencananya Pak Hanif itu ya itu dengan membawa media pembelajaran. Kalau audio visual dari HP ini, kalau audio yang lain mungkin belum terpikir. Media lainnya? Media yang lain belum. Berarti dari HP saja. Ya. Kalau dari HP itu, apakah rencananya Pak Hanif untuk tindak lanjutnya itu anak-anak itu bisa secara keseluruhan dapat melihat semuanya? Kan kalau itu nanti saya bagi per kelompok. Jadi satu kelompok melihat, satu kelompok bergantian. Dan setelah melihat video tersebut nanti anak biasanya saya suruh untuk memerankan apa yang materi yang ada di dalam video tersebut, bermain peran. Nanti untuk menindaklanjuti pembelajaran untuk selanjutnya yaitu Pak Hanif dengan strateginya membawa media-media ya yang supaya untuk menarik anak. Mengingat zaman sekarang kalau cuma metode ceramah saja mungkin anak itu kurang menarik bagi anak dan kesannya membosankan. Maka dari itu karena ini di era digital, era globalisasi, maka dan anak itu sudah ramah, sudah tidak asing lagi dengan yang namanya alat komunikasi terutama handphone. Itu saya memanfaatkan di era digital ini untuk memanfaatkan
sarana media pembelajaran kepada anak yang menyenangkan tentunya. Terkait dengan pembelajaran yang kemarin saat observasi, saya menemukan dari pembelajaran yang kemarin saya mengamati ada media yang Pak Hanif itu bawa nggih. Medianya itu apa saja Pak Hanif? Bisa Pak Hanif katakan lagi? Medianya ya, yang pertama buku ajar atau LKS membaca siswa, ya. Kemudian kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran Pak. Saya melihat kalau di dalam kelas itu anak itu lebih apa? Seperti yang tadi Pak Hanif katakan, kurang fokus nih dalam pembelajaran. Tetapi saya melihat ada pengamati ketika anak dengan pembelajaran di musolanya, anak lebih antusias atau atraktif gitu. Interaktif ya. Seperti itu nih Pak Hanif ya. Saya melihatnya seperti itu. Apakah menurut Pak Hanif itu seperti itu atau bagaimana? Ya, kalau menurut saya seperti sarana prasarana dalam menunjang kegiatan belajar itu juga mempunyai sedikit dampak kepada keberlangsungan kita dalam melakukan pengajaran kepada anak. Contoh ketika di kelas itu kondisinya suasana itu gerah, panas, itu juga otomatis berpengaruh kepada anak. Ketika bangku atau kursinya itu tidak layak, itu juga otomatis akan berpengaruh kepada kenyamanan dan ketenangan anak dalam mengikuti pembelajaran. Jadi pada dasarnya jika sarana prasarana itu mendukung, insya Allah proses pembelajaran itu akan maksimal dan kondusif. Terima kasih Pak Hanif. Kemudian Pak Hanif ingin menciptakan suasana yang kondusif jika ada sarpras ya yang mendukung juga. Nah, kalau dari Pak Hanif sendiri, kalau tidak adanya sarpras yang mendukung dari Pak Hanif sendiri, bagaimana caranya Pak Hanif menciptakan suasana yang kondisinya itu di dalam kelas itu bisa nyaman dalam proses pembelajaran? Cara saya untuk mengatasi agar anak itu nyaman dan tenang dalam mengikuti pembelajaran meskipun dengan sarana prasarana yang terbatas, ya saya sikapi dengan berbagai cara. Agar yang penting anak itu dalam kondisi senang ya. Senang. Dan salah satu biasa saya itu di sela-sela itu saya juga menyisipkan lelucon-lelucon atau guyonan kepada anak agar anak itu kembali antusias dalam mengikuti pembelajaran. Baik itu guyon yang mendidik lah intinya. Kadang anak itu sendiri juga menjawab guyonan saya itu dengan memberikan lelucon kepada teman-teman itu. Akhirnya suasana yang tidak nyaman itu karena sarana prasarana yang kurang itu bisa tertutupi oleh tadi lelucon-lelucon, guyon-guyon, dan akhirnya mereka lupa dengan kondisi yang suasananya, cuacanya gerah atau panas, itu kan bisa dialihkan. Akhirnya mereka fokus ke pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas dengan diisi dengan guyonan. Nah, terkait dari pembelajaran observasi yang kemarin saya berada di kelas menjadi supervisor di Pak Hanif, tingkat kebutuhan anak-anak itu
berbeda. Ya berbeda karena SDM-nya juga berbeda. Iya. Bagaimana caranya Pak Hanif itu membedakan, memetakan anak satu dengan yang lainnya itu kan unik, berbeda-beda, itu bagaimana Pak Hanif? Ya, untuk awal mulanya saya memetakan mana yang sudah mampu dalam bidang akademik dan mana yang belum mampu atau yang masih kurang dalam bidang akademik. Jadi saya pisahkan dulu, terus setelah saya pisahkan, kemudian anak itu saya kolaborasikan antara yang mampu dalam segi akademik dan anak yang kurang mampu dalam segi akademik. Akhirnya mereka nanti akan berbaur dan yang mampu akan mengajari yang tidak mampu, yang tidak mampu akan diajari saling berkolaborasi atau tutor sebaya lah. Baik Pak Hanif, terima kasih Pak Hanif apa yang sudah Pak Hanif katakan barusan atas kebutuhan anak yang berbeda-beda, yaitu dengan berkolaborasi dan menjadi tutor sebaya bagi teman rekan sejawat yang lainnya. Baik, dari apa yang sudah Pak Hanif katakan dari depan sampai ending yang barusan, coba Pak Hanif bisa merangkumkan apa saja yang sudah Pak Hanif katakan, itu meresum dari awal tujuan, kemudian sampai strategi pembelajaran, kemudian apa yang akan rencana tindak lanjutnya bagaimana. Pak Hanif merangkum. Ada tujuan pembelajaran saya itu menciptakan suasana belajar yang kondusif, yang menyenangkan, yang ramah kepada peserta didik. Adapun strateginya, selain metode ceramah yang biasa saya gunakan dalam pengajaran mapel PAI, itu untuk kedepannya saya akan menambah dengan metode audiovisual sesuai tuntutan zaman yang ada, meskipun hanya dengan menggunakan alat komunikasi HP. Untuk tadi apa yang satu? Tujuan, strategi, metode sudah. Terus harapannya sesudah adanya observasi dalam pembelajaran saya oleh supervisor, harapan saya bisa mengembangkan potensi diri saya dan pembelajaran atau pengajaran yang selama ini saya lakukan kepada peserta didik, dan akan memperbaiki kelemahan dan kekurangan saya baik dalam sisi kemampuan atau kapasitas saya sendiri maupun dari sisi metode atau pembelajaran yang sudah saya lakukan selama ini. Ya, terima kasih Pak Hanif. Rangkuman yang telah Pak Hanif katakan tadi dan harapan-harapan dari Pak Hanif. Nah, dari harapan Pak Hanif tadi yang sudah Pak Hanif katakan, ada Pak Hanif mengembangkan potensi diri, kemudian memperbaiki kemampuan dengan kapasitas dan metode dari Pak Hanif terkait dengan pembelajaran yang kemarin Pak Hanif katakan, untuk merefleksikan diri di pembelajarannya, proses pembelajarannya Pak Hanif. Nah, yang ingin saya katakan kembali, tanyakan kembali. Nah, tadi Pak Hanif kan ada bilang berkolaborasi. Nah, dari refleksinya Pak Hanif, saya ingin bertanya, rencananya untuk merefleksikan pembelajaran di dalam kelas yang sudah Pak Hanif katakan, Pak Hanif ingin berkolaborasinya dengan siapa?
itu tidak lain dan tidak bukan adalah kepala sekolah itu sendiri. Kepala sekolah. Kepala sekolah itu Khairul Mursi. Kalau selain ibu kepala sekolah, guru yang lain yang ingin Pak Hanif ajak kolaborasi itu siapa? Tentunya ya Untuk dalam guru yang pembelajaran. sudah mengikuti program guru penggerak agar saya yang tadinya diam bisa bergerak demi peningkatan karir dan kualitas saya untuk mengasah potensi saya yang saya miliki. Karena bergaul dengan guru penggerak otomatis kita akan terpacu dan akan terkontaminasi ke arah yang positif tentunya agar kita selalu melakukan pembaruan dan berani untuk berinovasi dalam melakukan pembelajaran intens. Jadi Pak Hanif ingin berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian berkolaborasi atas dalam pembelajaran kelas dengan guru CGP atau guru penggerak yang sudah melakukan kegiatan sebagai guru penggerak ini Pak Hanif. Nah, tapi kan ada guru lain yang mungkin potensinya juga kita tidak tahu ya Pak Hanifnya, potensinya mungkin lebih dan ibaratnya belum terdetek gitu. Ketika berkolaborasi dengan Pak Hanif ternyata juga bisa berelasi dan memunculkan ide-ide yang kreatif. Itu siapa lagi Pak Hanif? Maka dari itu karena Selain saya belum tahu, saya tidak mau mengambil resiko. Yang jelas apa yang ada di hadapan saya seperti guru penggerak itu adalah contoh yang real. Saya tidak mau mengambil resiko mencontoh sesuatu yang belum saya tahu. Itu saja. baik Pak Hanif, terima kasih. Kemudian dari refleksinya Pak Hanif yang tadi Pak Hanif katakan untuk menindaklanjuti pembelajaran pasca observasi itu target pelaksanaannya Pak Hanif itu target pelaksanaannya dalam 1 minggu atau berapa minggu ke depan? Tentu target seperti ini tidak instan, artinya tidak langsung jadi dan mungkin ya berkelanjutan, berkesinambungan. Karena yang namanya hasil itu pasti melalui proses yang sangat panjang, tidak instan langsung jadi. Ya, secara perlahan nanti insya Allah pasti. Dalam pasti tersebut tuh pasti ada butuh waktu atau waktunya ya, 3 hari tetap atau butuh, tapi kalau 3 hari atau seminggu itu mungkin ya untuk pelaksanaannya belum cukup. Karena itu tetap terus berkesinambungan. Ya, nanti dengan mengamati peserta didik itu sendiri, terus lingkungan belajar dan rekan-rekan sejawat kita. tindak lanjutnya yang ingin dilakukan Pak Hanif itu setelah adanya refleksi dari Pak Hanif yang tadi Pak Hanif katakan. Selanjutnya saya kedepannya akan lebih intensif dalam berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk saling bertukar pengalaman, bertukar gagasan, ide maupun metode-metode yang sudah diajarkan oleh rekan sejawat. Setelah ini atau besok? Ya, mungkin ya akhir-akhir bulan ini. Baik, ya. Kemudian saya ingin bertanya Pak Hanif, rencana aksi yang disiapkan Pak Hanif itu strategi yang akan dibawa untuk refleksi pembelajarannya Pak Hanif kemarin itu untuk kedepannya itu apa yang rencana aksi yang Pak Hanif akan siapkan? Yang jelas aksi yang akan saya siapkan adalah aksi nyata, bukan hanya di secari kertas atau di lisan saja. Karena bagi saya
aksi nyata itu lebih baik daripada hanya angan-angan semata tanpa ada pelaksanaan. Praktek lebih baik daripada teori. Kalau secara administrasi kami akan membawa apa gitu untuk dalam pembelajarannya, tindak lanjut refleksi pembelajarannya. Tentu namanya seorang guru ketika sebelum memberikan pelajaran itu kan mengacu yang namanya LPP. Lapis dan sebagai panduan kita, panduan dasar kita dalam memberikan materi kepada anak step by step. Selain administrasi, RPP, silabus, ada lagi agar anak lebih tertarik di dalam kelas. Kan memberikan reward ketika anak itu mampu melaksanakan tugas yang baik, akan saya beri reward atau pendidikan kepada mereka agar mereka berlomba-lomba dalam menyelesaikan tugas itu dan tanggung jawab dengan apa yang menjadi tugas mereka. Baik Pak Hanif. Terkait dengan reward ya Pak Hanif, dalam budaya positif itu ada yang namanya budaya positif itu kan ada namanya yang tidak boleh di dalam budaya positif tidak boleh menggunakan reward. Nah, reward yang seperti apa yang Pak Hanif inginkan terhadap anak supaya pembelajarannya anak itu bisa melanjut dalam kelas? Tentu reward yang saya berikan kepada anak jika anak itu mampu menyelesaikan tugas yang baik yaitu dengan memberikan applause atau tepuk tangan. Baik, terima kasih Pak Hanif. Pak Hanif, semoga percakapan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita berdua ya Pak. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, semoga tindak lanjut kedepannya untuk refleksi pembelajarannya Pak Hanif dapat kita saling berbagi dan berkolaborasi, tidak hanya dengan rekan guru sejawat ataupun rekan guru penggerak, tetapi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah ya. Baik, ada yang ingin Pak Hanif katakan satu kata, dua kata untuk saya ataupun Pak Kariman ataupun kegiatan dari guru penggerak ini atau terkait dengan pembelajaran yang sudah Pak Hanif laksanakan di dalam kelas kemarin saat observasi yang saya lakukan. Mungkin sepatah kata dari saya, lakukan sekarang atau menyesal kemudian. Baik, ada lagi? Sudah? Baik, terima kasih kepada Pak Hanif Arif Setiadi yang sudah bersama saya dan Pak Kariman untuk melakukan coaching supervisi akademik di tahap ketiga, yaitu tahap pasca observasi. Baik, terima kasih. Sebelum saya tutup, apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya dan Pak Hanif serta yang membersamai saya ada Bapak Kariman SPD, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi 5 menit kan nanti.